Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor infrastruktur yaitu PT Indosat Terbuka dengan kode saham ISAT. Sejarahnya, Indosat yang merupakan singkatan dari Indonesian Satellite Corporation, dalam bahasa Indonesia artinya perusahaan satelit Indonesia yang didirikan pada tanggal 10 November tahun 1967 sebagai salah satu perusahaan penanaman modal asing pertama di Indonesia yang menyediakan layanan telekomunikasi internasional melalui satelit internasional Intelsat. Datanglah International Telephone and Telegraph, sebuah perusahaan telekomunikasi Amerika Serikat yang menawarkan pengerjaan proyek tersebut. Kesepakatan ITT dan pemerintah RI kemudian ditandatangani pada tanggal 9 Juni tahun 1967, yang berisi perjanjian bahwa perusahaan tersebut akan membangun stasiun bumi. ITT akan tetap mengoperasikannya dengan menyewanya dari pemerintah selama 20 tahun. Pada tanggal 20 November tahun 1980, pemerintah RI dan ITT menyepakati kontrak pembelian 100% saham Indosat senilai $43,8 juta dengan memperhitungkan seluruh aset dan nilai kontrak keduanya. Setelah akuisisi tersebut, Indosat ditetapkan sebagai perusahaan tunggal yang memonopoli komunikasi internasional, berdampingan dengan Perumtel yang memonopoli komunikasi domestik. Indosat pun berganti baju dari PMA menjadi BUMN Persero. Pada 19 dan tanggal 20 Oktober tahun 1994, Indosat menjadi perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan Bursa Efek New York, dengan kepemilikan pemerintah Indonesia menjadi 65% dan publik 35%. Dengan IPO ini, Indosat menjadi BUMN sekaligus perusahaan Indonesia pertama yang mencatatkan sahamnya di luar negeri. Indosat Ooredoo Hutchison adalah salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan layanan komunikasi untuk pengguna telepon genggam dengan pilihan prabayar maupun pasca bayar dengan merek KM3 dan Tri. Indosat menjalankan sejumlah usaha seperti menyediakan jasa telepon internasional, telex internasional, telegram internasional, televisi internasional dan sambungan langsung internasional. Ditambah jasa-jasa lainnya seperti saluran internet melalui media serat optik dengan merek Indosat Hi-Fi, saluran komunikasi via suara untuk telepon tetap, termasuk sambungan langsung internasional, serta layanan multimedia dan komunikasi data. Info dan faktanya, Indosat mengumumkan BDX Indonesia, perusahaan patungan Indosat, BDX Data Center, dan Lintasarta, telah sepakat untuk mengakuisisi portofolio data center miliknya senilai Rp2,65 triliun. Transaksi ini menegaskan dedikasi perusahaan untuk membangun bisnis berkelanjutan dan mendorong evolusi Indosat dari telco menjadi techco. Hal ini dapat mempercepat transformasi digital dan meningkatkan pengalaman digital pelaku usaha, perusahaan teknologi, dan pengguna internet yang signifikan. Indosat meresmikan Indosat Marvelous Experience Center sebagai ruang pameran teknologi terupdate dunia untuk menginspirasi masyarakat dan pelaku bisnis. Pameran tersebut terdapat teknologi mutakhir, produk dan layanan, serta solusi terbaru Indosat bersama mitra strategis. Indosat MX Center adalah simbol komitmen Indosat terhadap kemajuan teknologi Indonesia. Bersama dengan pelanggan, Indosat akan memanfaatkan teknologi terbaru seperti 5G, AI, IoT, dan banyak lagi. Teknologi hijau yang diusung Indosat Ooredoo Hutchison menyambut konferensi tingkat tinggi G20 di Nusa Dua, Badung, Bali. Teknologi ini diterapkan dalam jaringan 5G IOH melalui kartu turis on travel. Indosat telah menguji teknologi mereka untuk pertama kalinya di jaringan IOH dan berhasil mengurangi konsumsi listrik hingga 25% yang akan berdampak baik pada pelestarian lingkungan. Indosat Ooredoo Hutchison resmi menghadirkan layanan 5G di Bali. Kecepatan download yang ditorehkan tembus 1,065 Gbps,
sementara upload mencapai 126 Mbps. Kecepatan 5G Indosat di Pulau Dewata yang begitu tinggi tidak terlepas dari imbas merger dan teknologi anyar yang digunakan perusahaan. Di lain sisi, mereka menerapkan teknologi masif MIMO generasi terbaru dari Huawei yang menawarkan kecepatan 5G yang tinggi dengan latensi yang rendah dan lebih stabil. Indosat Ooredoo Hutchison menyediakan banyak produk dan layanan untuk para pelanggannya dalam jasa telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Berikut rincian produk dan layanannya: retail, dengan layanan prabayar dan pascabayarnya. Skala besar, dengan fokus menghadirkan jangkauan layanan pada IT services, connectivity, international dan roaming, dan digital, seperti Dompetku, Idea Box, Arena Seru, dan Bima Plus. Indosat Ooredoo Hutchison berkomitmen mendukung komunitas masyarakat agar dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik serta mengoptimalkan manfaat kehadiran perusahaan demi memberikan pelayanan terbaik di antaranya. High five untuk Indonesia. Indosat Ooredoo Hutchison meluncurkan 5G untuk memajukan Indonesia dengan teknologi 5G. Indosat turut mendukung kebijakan ekonomi digital yang dapat memberikan peluang besar bagi masyarakat Indonesia dalam berinovasi dan berkembang. Indosat Hi-Fi. Indosat Hi-Fi by Indosat Ooredoo Hutchison hadir untuk mengoptimalkan aktivitas digital kita semua dengan layanan internet yang nyata andalnya. Jelajahi internet dengan bebas dan tanpa khawatir akan jaringan yang tidak stabil dengan kualitas koneksi yang terpercaya dan layanan customer service yang siap siaga. VoLTE, internetan sambil teleponan sekarang menjadi mudah. Dengan terhubung Voice over LTE, sekarang bisa multitasking nelpon dan internetan berkualitas yang bisa memudahkan keseharian penggunanya. Berikut penghargaan yang diraih Indosat, yaitu Indosat Ooredoo Hutchison kembali meraih penghargaan di ajang bergengsi Stevie Award 2024 untuk kategori HR Department of the Year. Indosat menjadi satu-satunya perusahaan dari Indonesia yang memenangkan kategori ini. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Indosat dalam mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi berbasis kecerdasan buatan. Indosat meraih dua kategori yaitu Best Network Transformation Initiative dan Total Experience. Pencapaian itu menjadi bukti transformasi jaringan yang inovatif dari Indosat untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan dan menorehkan prestasi di tingkat global. Indosat berhasil memenangkan penghargaan Best Companies to Work for in Asia untuk kelima kalinya berturut-turut, dan penghargaan We Care Award Most Caring Company untuk ketiga kalinya. Berkat fokusnya perusahaan dalam menciptakan pengalaman kerja yang luar biasa bagi karyawan, melalui pengembangan karir yang komprehensif, pengakuan dan penghargaan karyawan yang tulus, dan lingkungan kerja yang positif. Indosat meraih penghargaan Gartner Aeon Innovation Award, sebagai pengakuan atas inovasi dan solusi integrated asset management yang ditawarkan oleh Indosat Business. Melalui integrated asset management, kami menawarkan transformasi yang memungkinkan bisnis beroperasi dengan lebih cepat, efisien, dan andal dengan memanfaatkan teknologi AI dan IoT. Inisiatif ini menjadi tonggak penting bagi perjalanan transformasi Indosat menuju AI Tech Co. Berikut komposisi pemegang saham yang dimiliki Indosat, yaitu Ooredoo Hutchison Asia Private Limited memegang kepemilikan sebesar 65,64%. PT Perusahaan Pengelola Aset, 9,63%. PT 3 Telekomunikasi Indonesia, 8,33%. Muhammad Buldansyah, 0,003%. Negara Republik Indonesia, 0,0%. Masyarakat non-warkat, 16,37%. Masyarakat warkat, 0,01%. Dan saham Treasury, 0%. Emiten berkode saham ISAT ini didirikan pada tanggal 10 November tahun 1967, dengan bisnis usaha bergerak pada bidang telekomunikasi,
perusahaan mencatatkan namanya di bursa pada tanggal 19 Oktober tahun 1994, dengan harga Rp7.000 per lembar, dan jumlah saham yang beredar sebanyak 103,55 juta lembar. Berdasarkan kinerjanya, PT Indosat Terbuka melaporkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp2,73 triliun sepanjang semester 1 tahun 2024. Bila dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun lalu, kinerja bottom line emiten telekomunikasi tersebut melesat 43,29% secara tahunan. Pendapatan Indosat naik 13,38% year-on-year menjadi Rp27,98 triliun. Hal ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan dari segmen multimedia, komunikasi data, dan internet yang naik 29,28% year-on-year menjadi Rp3,92 triliun. Bila dirinci lagi, komponen utama dari bisnis seluler ISAT adalah data, di mana menyumbang 93,66% terhadap lini bisnis tersebut. Lalu, di lini bisnis MIDI, Fixed Internet membukukan pertumbuhan yang terbilang tinggi atau 66,89% year-on-year menjadi Rp1,25 triliun. Sementara itu, ISAT mencatat aset senilai Rp112,78 triliun per Juni tahun 2024. Sebanyak Rp13,45 triliun merupakan aset lancar dan Rp99,33 triliun aset tidak lancar. Hingga paruh pertama tahun ini, liabilitas ISAT menurun dibandingkan dengan posisi akhir 2023. Liabilitas jangka pendek turun 6,5% year-on-year menjadi Rp31,91 triliun dan liabilitas jangka panjang turun 0,75% year-on-year menjadi Rp46,53 triliun. Berikut historis dividen yang dimiliki ISAT. Dalam pembagiannya perseroan cukup konsisten terutama setelah era COVID dengan yield rata-rata yang dibagikan yaitu 3%, dan menunjukkan tren earning per share meningkat setiap tahunnya. Namun perlu diperhatikan liabilitas perusahaan yang cukup tinggi sehingga perlu kebijakan perusahaan dicermati dengan hati-hati dalam penggunaan kasnya. Berikut potensi Indosat di masa depan. Pertama, Indosat Ooredoo Hutchison akan memperluas jangkauan sinyal mereka di Indonesia. Tak hanya mengandalkan infrastruktur base transceiver station, tetapi juga akan menggunakan satelit low Earth orbit. Internet yang dipancarkan satelit memiliki keunggulan dapat menjangkau area yang tidak dilakukan oleh infrastruktur telekomunikasi di daratan. Solusi tersebut dinilai cocok, mengingat geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan. Kedua, Indosat Mastercard Cybersecurity Center of Excellence menandai tonggak penting perjalanan kedua belah pihak dalam menjaga masa depan digital Indonesia. Selain itu, dengan fokus pada pengembangan kapasitas dan keterampilan, kemitraan ini sejalan dengan visi pemerintah menuju Indonesia Emas 2045. Dan ketiga, Indosat Ooredoo Hutchison akan menggelar Indonesia AI Day 2024. Pada tanggal 14 November mendatang. Acara di tahun pertama ini akan menjadi momentum penting dalam evolusi teknologi di Indonesia. Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison menyampaikan, bahwa menjadi pelopor di bidang AI tidak hanya tentang adopsi teknologi, namun juga tentang membentuk masa depan yang sejalan dengan visi bangsa. Sekian pembahasan kali ini dari PT Indosat Terbuka. Semoga bisa memberikan referensi kepada Anda untuk bisa lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.